Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meila Faiza, nomor absen 20. Saya Jacinta Lia Sundari, nomor absen 17. Nama saya Mega Yunilkami, nomor absen 19. Saya Lalita Safa Nabila, nomor absen 18. Dalam video ini, kami kelompok belajar dari kelas 11 akuntansi 1 bermaksud untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasang untuk akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, dan ikhtisar untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat dilaporkan. Sistem pembukuan akuntansi terbagi menjadi dua, single entry dan double entry. Single entry adalah sistem yang mencatat transaksinya secara tunggal. Transaksi yang berakibat menambah kas dicatat pada sisi penerimaan, sedangkan transaksi yang berakibat mengurangi kas dicatat pada sisi pengeluaran. Kelebihan single entry adalah sederhana, jadi penggunaannya lebih praktis dan lebih mudah. Sedangkan kekurangan single entry adalah jika terjadi kesalahan, akan sulit mencari letak dan asal-muasal kesalahan tersebut. Sedangkan double entry adalah sistem pencatatan yang transaksinya dilakukan secara berpasangan. Dalam proses ini, pencatatannya ada di sisi debit dan di sisi kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri dan sisi kredit ada di sebelah kanan. Kelebihan double entry adalah perhitungannya lebih akurat karena menampilkan semua saldo akun, dan jika terjadi kesalahan sangatlah kecil. Sedangkan kekurangan double entry adalah pembukuannya cukup rumit karena harus menyeimbangkan antara sisi debit dan sisi kredit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Basis akuntansi terbagi menjadi dua. Yang pertama basis akrual, yaitu basis yang mengakui pengaruh transaksi walaupun uang belum diterima atau dikeluarkan secara fisik. Contohnya piutang. Yang kedua basis kas, yaitu basis yang tidak mengakui pengaruh transaksi jika belum menerima atau mengeluarkan uang secara fisik. Organisasi perusahaan atau privat menyediakan barang-barang privat. Barang privat adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati dan dikonsumsi secara individual oleh yang membelinya. Tujuan utama profit maximization. Contoh makanan, listrik, telepon. 2. Organisasi pemerintahan atau sektor publik menyediakan barang-barang publik demi kesejahteraan dari masyarakat yang menjadi konsumennya. Barang publik, barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Bentuk entitas, tujuan utama, non-profit. Contoh, pertahanan negara, keamanan nasional, pelayanan kesehatan, transportasi publik, tempat-tempat peribadatan, dan sebagainya. Karakteristik vokasi pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah tidak berorientasi laba, sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba rugi ataupun hal yang berkaitan dengan laba rugi. 2. Pemerintah membutuhkan anggaran yang menjadi dasar kegiatan. 3. Akuntansi pemerintah dimungkinkan mempengaruhi lebih dari satu jenis dana. 4. Akuntansi pemerintah akan membutuhkan pengeluaran modal. 5. Akuntansi pemerintah bersifat baku karena sangat bergantung pada pengaturan perundang-undangan. Akuntansi pemerintahan daerah adalah proses pencatatan, penidentifikasian, dan pelaporan transaksi ekonomi
dari aktivitas pemerintahan daerah, kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama ada masyarakat. Masyarakat menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai atas kinerja pemerintahan serta menjadikan bahan pertimbangan dalam memilih wakil-wakilnya di bidang legislatif. Yang kedua, ada para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Mereka menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Yang ketiga, ada pihak donasi, investasi, dan pinjaman. Untuk donatur, dia menggunakan laporan keuangan daerah agar memastikan bahwa sumbangan yang telah ia berikan dan digunakan sesuai tujuannya. Untuk investor, dia menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai apakah laporan keuangan dan kebijakan pemerintah selaras dengan motif investor. Selanjutnya, peminjam. Untuk meminjam, dia menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menjamin agar kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang telah dijadwalkan dapat segera dipenuhi oleh pemerintah. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan yang diambil telah sesuai fungsi pemerintah, yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Tujuan pelaporan keuangan yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas artinya mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Tujuan yang kedua ada manajemen. Manajemen artinya membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan. Tujuan yang ketiga ada transparansi. Transparansi artinya memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan yang keempat ada keseimbangan antar generasi. Maksudnya untuk membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.